Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa stay safe, stay clean, stay healthy. Baik, perkenalkan saya Rike Faradila, perwakilan dari kelompok 2 kelas praktikum negosiasi bisnis P2. Yang dimana saya di sini ingin menjelaskan materi berikutnya mengenai tentang strategi dan taktik negosiasi integratif. Seperti yang sama-sama kita ketahui, ada dua jenis negosiasi umum. Yang pertama yaitu negosiasi distributif, dan yang kedua adalah negosiasi integratif. Negosiasi distributif adalah di mana satu pihak menang dan yang lainnya kalah. Namun di sisi lain, negosiasi integratif dapat digambarkan sebagai negosiasi di mana kedua pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama dan memenangkan sesuatu. Baik, apa-apa saja yang membuat integratif negosiasi ini berbeda? Yang pertama, berfokuslah pada kesamaan daripada perbedaan. Yang kedua, tangani kebutuhan dan minat, bukan posisi. Yang ketiga, berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat. Yang keempat, bertukar informasi dan ide. Yang kelima, ciptakanlah opsi untuk keuntungan bersama. Yang keenam, gunakan kriteria objektif untuk menetapkan standar. Selanjutnya, gambaran umum proses negosiasi integratif. Yang pertama, ciptakan arus informasi yang bebas, seperti bertukar informasi secara efektif akan mendorong solusi integratif. Yang kedua, mencoba memahami kebutuhan dan tujuan negosiator lain. Yang ketiga, tekankan kesamaan antara para pihak dan meminimalkan perbedaan. Terakhir, mencari solusi yang memenuhi tujuan dan sasaran kedua belah pihak. Lanjut, apa aja langkah-langkah kunci dalam proses negosiasi integratif? Yang pertama, identifikasi dan jelaskan masalahnya. Yang kedua, pahami masalahnya sepenuhnya, mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan di kedua sisi. Ketiga, hasilkan solusi alternatif. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan memilih di antara alternatif. Selanjutnya adalah identifikasi dan tentukan masalah. Ada 5 cara. Yang pertama adalah definisikan masalah dengan cara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Yang kedua, nyatakan masalah dengan fokus pada kepraktisan dan kelengkapan. Yang ketiga, nyatakan masalah sebagai tujuan dan identifikasi hambatan dan capaian tujuan ini. Yang keempat, depersonalisasi masalahnya. Yang kelima, pisahkan definisi masalah dari pencarian solusi. Selanjutnya adalah memahami masalah sepenuhnya dengan identifikasi minat dan kebutuhan. Pada poin ini terdapat kepentingan, yaitu kekhawatiran, kebutuhan, keinginan, dan atau ketakutan yang mendasari motivasi negosiator. Adapun beberapa bagian yaitu kepentingan substansial terkait dengan isu-isu kunci dalam negosiasi. Yang kedua, kepentingan proses terkait dengan cara penyelesaian sengketa. Yang ketiga, kepentingan hubungan menunjukkan bahwa salah satu atau kedua belah pihak menghargai hubungan mereka. Dan yang terakhir, kepentingan pada prinsipnya melakukan apa yang adil, benar, dapat diterima, etis, dapat dibagi oleh para pihak. Selanjutnya adalah menghasilkan solusi alternatif. Yang pertama, ciptakan opsi dengan mendefinisikan ulang kumpulan masalah, yaitu dengan memperluas keuntungan bersama, membuat perjanjian satu sama lain, gunakan kompensasi yang tidak spesifik, potongan biaya untuk memenuhi kebutuhan, dan tempat kedua belah pihak menciptakan ide baru untuk disepakati, bukan yang asli yang mereka presentasikan. Yang kedua, hasilkan opsi untuk masalah seperti yang diberikan. Yang pertama, brainstorming atau pertukaran pendapat. Sekelompok kecil orang yang bekerja untuk membuat solusi sebanyak yang dapat dilakukan. Yang kedua, brainstorming elektronik sangat berguna, melibatkan banyak orang dan pandangan yang berbeda. Yang ketiga, survei. Kelemahannya kedua belah pihak tidak dapat melihat dan mendengar ide. Evaluasi dan seleksi alternatif. Persempit kisaran opsi solusi. Evaluasi solusi tentang kualitas standar tujuan dapat diterima. Setuju dengan kriteria evaluasi sebelumnya. Bersedia untuk membenarkan preferensi pribadi.
Waspada terhadap pengaruh benda tak berwujud dalam memilih opsi. Gunakan subkelompok untuk mengevaluasi opsi yang kompleks. Luangkan waktu untuk menenangkan diri. Jelajahi berbagai cara untuk ngobrol. Memanfaatkan perbedaan ekspektasi dan preferensi risiko atau waktu. Pertahankan keputusan tentatif dan bersyarat sampai proposal akhir selesai. Minimalkan formalitas pencatatan hingga kesepakatan akhir ditutup. Faktor-faktor yang memfasilitasi negosiasi integratif yang berhasil. Beberapa tujuan yang sasaran yang sama, keyakinan dan kemampuan memecahkan masalah seseorang, keyakinan akan validitas posisi seseorang dan perspektif orang lain, memotivasi dan komitmen untuk bekerja sama, kepercayaan, komunikasi yang jelas dan akurat, pemahaman tentang dinamika negosiasi integratif. Mengapa negosiasi integratif sulit dicapai? Sejarah hubungan antara para pihak, jika kontroversial di masa lalu, sulit untuk tidak melihat negosiasi sebagai menang kalah. Keyakinan bahwa suatu masalah hanya dapat diselesaikan secara distribusi, negosiator biasa untuk menghindari perilaku yang diperlukan untuk negosiasi integratif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.